Kita bersyukur setelah salat maghrib berjamaah, insya Allah kita dapatkan pahala 27 derajat dari sisi Allah. Setelah itu kita duduk lagi menunggu salat isya. Kita niat i'tikaf. Orang yang i'tikaf itu berpahala seolah-olah orang yang senantiasa beribadah selama dia berada di dalam masjid menunggu salat. Maka kita berniat i'tikaf di mazhab Syafi'i, biasa kita kenal dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita duduk menunggu salat sambil mendengarkan ayat, sambil sama-sama mendengarkan hadis-hadis nur sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis ilmu. Dalam hadis-hadis sahih Rasulullah bersabda, may yuridullahi khairan, apabila seorang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan cerdaskan dia, Allah akan pintarkan dia, Allah akan mempermudah dirinya untuk belajar agama. Nah, jadi mudah-mudahanlah Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua, karena sering-sering kita duduk dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis-majelis agama. Kemudian keutamaan yang lain luar biasa. Yarfallahu amanu minkum wa utul ilma darajah. Jadi Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang beriman, dan orang-orang yang berilmu itu ada beberapa derajat Allah tinggikan. Jadi banyak keutamaan ilmu. Orang yang menuntut ilmu, kata Rasul dalam hadis sahih, berarti dia seperti orang yang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai majelis itu selesai, sampai kita pulang. Insyaallah semua pahala-pahalanya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, pada Jumat yang lalu kita sudah sampai ke hadis 685, ya, masih dalam kitab Al-Buyu, masih dalam kitab jual beli. Jadi malam hari ini sudah pertemuan yang keempat di bab jual beli, ya. Kemungkinan masih ada 2-3 pertemuan lagi untuk kitab jual beli. Ya, yang lalu-lalu kita sudah bahas beberapa perdagangan yang dibolehkan, beberapa perdagangan yang diutamakan oleh Allah, beberapa perdagangan yang diharamkan. Ya paling tidak usah dihafal, tapi kita sudah tahu cara-cara jual beli, cara-cara perdagangan yang memang sifatnya garar, ya. Jadi masalah kredit sudah kita bahas apa semua. Jadi tinggal disambung lagi, ada beberapa masalah-masalah masih berkisar tentang jual beli, beberapa aturan-aturan yang biasa kita sebenarnya tidak sadar. Tapi terperangkap, karena di situ riba. Jadi ingat, kembali saya sampaikan dalam bab jual beli bahwa riba itu bukan hanya kelipatan uang, ya. Semua usaha yang sifatnya garar, menipu, manipulasi, ya. Semua ada beberapa jenis-jenis usaha yang kita sudah lihat, model usaha bermacam-macam yang lalu kita sudah bahas, muhakalah, muzabana, muhabara, beberapa usaha-usaha yang memang itu sifatnya garar, maka itu riba. Jadi bukan riba itu hanya kelipatan uang yang kita kenal, nanti di bab-bab riba kita akan bahas. Kemudian sambil kalau ada masalah silahkan nanti kita bahas bersama. Kemudian kemungkinan Jumat depan, ya, Jumat depan kita libur lagi. Besoknya berarti Sabtu, berarti taklim masih bisa. Ya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antaus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talakku rukbana wala bai'u khadiran libad. Qultu li Ibni Abbas ma qawluhu
wala bai'u hadirun libat. Qal la yakunu lahu simsaran, muttafaqun alaih. Jadi kembali kami sampaikan saudaraku bahwa semua hadis-hadis yang kita baca, semua hadis-hadis sahih. Derajat yang paling rendah hadis hasan. Jadi kita tidak membaca hadis-hadis dhaif dalam perkara-perkara masalah hukum. Jadi dari Taus bahwa Rasulullah SAW melarang, Rasulullah sangat melarang jual beli, talakku rukbanan, menghadang pedagang di jalan, ya, menghadang pedagang di jalan. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya itu biasa kita kenal dengan talakki rukban. Talakki rukban itu artinya kalau bahasa modernnya sekarang, kalau tradisionalnya ina-ina yang di Palu datang bawa barang dagangannya, sayur kah, buah kah, belum sampai di pasar, ya, belum sampai di pasar kita cegat di jalan. Karena tujuan pasar itu dalam Islam supaya menstabilkan harga. Jangan merugikan masyarakat. Itu esensi pasar. Kalau dalam syariat Islam, selain dia tempat jual beli, tempat transaksi, pasar juga jangan sampai ada garar, ada merugikan masyarakat. Makanya ada pasar. Apa tujuannya pasar? Harga bersaing dengan bagus sesuai dengan harga pasar. Tidak ada manipulasi. Nah, jadi salah satu biasa yang kita tidak sadar. Jadi kalau modernnya apa? Kalau modernnya itu, kalau sudah bahasa modernnya importir, ya, importir dari luar, belum masuk di dalam negeri, dia hadang di laut, ya, kira-kira begitu. Dia borong barangnya di laut. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya tujuannya dia yang monopoli, dia mainkan pasar dengan harga dia, ya kan begitu? Dia mainkan pasar dengan harga dia. Jadi kalau sekarang apa ini namanya? Potong di tengah pasar apa? Apa bahasa ininya ya? Dia datang barang belum masuk di pasar, dia sudah cegat ya. Yang biasa mungkin ina-ina dari pasar apa? Tengkulak ya. Ya, model-model tengkulak ya bahasanya. Jadi tengkulak. Jadi tengkulak yang begini tidak diperbolehkan. Ini riba. Karena apa? Apalagi dia kalau banyak modal, tujuannya dia monopoli harga, dia monopoli pasar, jadi bebas dia sampaikan harga. Dan ini bentuknya banyak, bukan hanya begini saja. Dia punya gudang, dia tampung semua di gudang, ya, tampung semua di gudang. Setelah barang sudah langka, dia keluarkan sedikit-sedikit. Ini bahaya, mensengsarakan masyarakat. Jadi usaha begini, bagaimana usaha begini? Imam Syafi'i bilang ini maksiat. Maksiat. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan bahwa perdagangan begini sah atau tidak, secara hukum jual beli sah, jual belinya sah, ya Pak. Pak Juwardan bawa barang, belum sampai di pasar, masih di tengah jalan, Pak, saya borong semua daripada Bapak capek-capek lagi ke pasar. Yang lebih berat, kata Nabi seperti begini, kita bujuk dia dengan kebohongan. Pak, tidak usah jalan ke pasar, ada macet jalan, ada rusak, bisa bahaya Bapak. Jual semua saja sama saya. Jangan begitu. Apalagi kalau dikasih kebohongan, oh di sana ada kerusuhan Pak, tidak boleh. Kacau. Jual saja sama saya, Bapak pulang aman. Secara transaksi jual beli, si penjual, Bapak kalau memang iya kan sah jual belinya Pak. Bapak tidak ada masalah, Bapak sah jual belinya. Karena ada khiyar, Bapak boleh untuk memutuskan. Ada masa khiyar, tawar menawar atau batal atau lanjut, boleh. Secara hukum Imam Syafi'i bilang sah. Tetapi secara pekerjaan saya itu maksiat, riba. Jadi biasa uang-uang begini, ini panas kadang, tidak ada berkahnya, cepat habis, tidak tahu kemana. Karena memang jenis pekerjaan begini tidak bagus. Lain
kalau seandainya Bapak yang sampaikan sama saya, ya kan begitu, saya tidak bisa ke pasar, tolong bawakan barang saya. Atau saya tidak bisa ke pasar, beli barang saya. Itu penawaran dari si yang punya barang. Itu boleh, tidak ada masalah, tidak ada ribanya. Jadi seperti usaha-usaha yang lain yang saya sampaikan ya. Ketika kita datang ke dealer, kita sampaikan bahwa saya tidak mampu bayar cash, saya butuh pembayaran berapa kali. Itu boleh. Ya kan? Karena bukan bujukan dari finans. Tapi yang tidak boleh, kalau saya yang bujuk Bapak punya barang, saya takuti lagi, bahaya kalau masuk di pasar Pak. Ya begitu. Atau saya bohongi Bapak, itu garar. Pak, ini harga cabenya Bapak, sekarang di pasar, Bapak mau jual berapa? Saya mau jual, saya lepas 10.000 per liter. Di pasar sekarang Pak 8.000. Nggak ada gunanya Bapak mau ke pasar. Ya kan begitu. Jual saja sama saya 9.000 atau 8.000. Nah, ini tidak boleh. Karena ada unsur memang ini jual beli mulia. Tijara ini perdagangan mulia. Tapi ketiga ada kebohongan, ketiga ada manipulasi, ada merugikan orang, ini bisa jadi riba, bisa jadi maksiat. Bisa kita paham modelnya, tengkulak ya. Nah, tapi kalau sekarang yang modernnya orang-orang berduit, ya monopoli perdagangan lah. Dia buat gudang besar-besar, semua barang ditampung di gudang. Akhirnya langka di pasar, ya. Langka di pasar. Setelah langka di pasar, dikeluarkan barangnya, tapi harganya luar biasa. Ya. Sah tidak jual belinya, sah. Semua imam mazhab 4 bilang sah. Tetapi dia bermaksiat dengan pekerjaannya. Bermaksiat dia dengan pekerjaannya. Jadi jangan heran hari ini, kadang penyakit datang tiba-tiba, tidak ditahu modelnya bagaimana, sakit orang. Sudah begitu. Hah? Riba. Betul Pak, jadi jangan hanya kelipatan uang yang dimaknai riba. Riba itu. Jadi ada sahabat dulu sempat begini. Dia profesi pedagang. Jadi pedagang-pedagang yang dari orang-orang Badui itu ditahan ke pasar. Ya kan? Nabi larang, Nabi bilang jangan. Nabi bilang biar mereka datang di pasar, dia akan tahu harga pasar itu berapa lazimnya. Silahkan dia jual. Dia mau jual borongan, dia mau ecer, itu tidak ada masalah. Jadi nanti pasar, itulah fungsinya pasar, supaya tidak ada monopoli orang di dalam, tidak menyusahkan orang. Walaupun di pasar juga banyak penipuan, kong kali kong kan. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita yang memang mau model-model tengkula itu ya hati-hati. Jadi tunggu saja di pasar, atau kalau memang ditawarkan di telepon. Ya kan begitu. Sekarang kan lebih modern. Pak, Mas, ada barang saya rica ini. 1 ton saya tidak mampu ke pasar. Kira-kira Bapak mau ambil berapa? Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah karena yang punya barang yang tawarkan. Tidak ada masalah itu. Jadi kita tidak ada manipulasi, tangkap saja tidak apa-apa. Apalagi kalau dia sudah jual murah kan, tangkap saja tidak apa-apa karena memang penawaran dari yang punya barang. Nah, jadi kita bisa paham jual beli tetap sah. Tetapi jual beli itu secara hukum sah, tapi itu maksiat, dosa. Berarti kalau macam sekarang ini tabung gasnya bagaimana? Ya. Tabung LPG yang bersubsidi. Soal Iya. Jadi kalau subsidi Pak, subsidi, nah ini memang rumitnya ya. Nah, kalau subsidi ini sebenarnya pada dasarnya dia, ini barang ada. Ya kan? Ini kan subsidi negara, subsidi masyarakat. Nah, biasanya di lapangan banyak dijual di luar yang dibutuhkan, ya. Dan yang kedua juga kadang yang membutuhkan juga sebenarnya terbatas. Umpamanya kalau Bapak agen penjual biasanya dikasih bukan agen, pangkalan. Biasa dikasih jatah umpamanya 100. Dalam 1 pekan itu 100 orang tidak datang ambil. Untuk masyarakat, nah mungkin biasanya masyarakat tidak habis. Terpaksa mau tidak mau Bapak lempar ke pedagang-pedagang, Mas Joko, usaha-usaha kecil lah, kan begitu. Ah, jadi kadang di situ sasarannya. Yang repotnya, kadang juga pangkalan datang lagi tabung, itu barang belum habis. Karena masyarakat ibu-ibu kan 1-2 tabung cukup. Apalagi kalau sekarang tiap kelurahan kan sudah ada aturan sampai berapa. Rata-rata paling kurang 15 pangkalan. Ya sampai 20-an ada pangkalan ya. Nah, jadi kadang di lapangan begitu. Ya. maksimal 2 tahun 1
Satu rumah tangga, ya. Apalagi kalau banyak lagi aturan-aturan perda ya Pak ya, PNS tidak boleh pakai subsidi. Jadi jangan hanya subsidi gasnya, sebenarnya Pertalite juga samalah ya, subsidi minyak semua ya. Tapi kadang kita juga tidak layak. Mobil kan sebenarnya kalau sudah Innova ke atas tidak boleh beli Pertalite, ya kan begitu. Itu subsidi. Harusnya Avanza ke bawah, tapi itulah kenyataannya di lapangan. Tapi pada dasarnya jangan kita menampung, Pak. Ya. Jangan sampai kita menampung. Hanya biasa kita kan terzalimi dengan harga yang tidak bagus. Tapi jangan sampai kita ya jadi pelaku penampung. Biasa kalau konsumen saya rasa aman lah, ya. Yang bahaya ini yang memang penjual-penjual, yang pedagang-pedagang, ini yang paling bahaya. Nah, sekarang kalau ada yang jual tabung di kios-kios, dia jual sampai 40.000. Kalau memang dia beli 35.000 tidak ada masalah. Karena memang tidak mungkin dia mau jual 25 Pak sama Bapak. Ya kan? Tidak mungkin. Nah, kemudian kalau Bapak memang beli, setuju, khiarnya Bapak mau beli ya tafadhal, sah secara jual belinya. Ya, tinggal itu. Nah, tapi kalau ada yang memang penampung, semua pangkalan dia tampung, tabungnya sampai 1.000, ada gudangnya, dia jual dengan harga di atas, nah ini zalim. Jelas. Pasti langka di pasar kan? Nah, jadi sebenarnya tabung kalau untuk Palu lebih sebenarnya. Hanya yang banyak itu memang pedagang-pedagang kecil kesian. Usaha-usaha itu. Kalau aturannya Pertamina, gorengan boleh. Mas Joko boleh, tapi aturannya Perda, Mas Joko sama dengan restoran, sudah tidak boleh sebenarnya, harusnya 5 kilo ke atas. Tapi itulah benturan, aturan dunia, aturan manusia. Ya. Tapi jangan sampai menampung Pak ya. Jadi kalau ada sudah menampung, dia bukan agen, kemudian dia menampung sudah sampai 1.000 tabung, 2.000 tabung, sudah parah itu ya. Ya. Misalkan Pak, tabung datang dari pemerintah itu kan nomor 1, tapi dijualnya cuma separuh ke masyarakat, dan yang separuh Ya. Mas Joko yang di atas harga. Ya, ada juga kadang memang tabungnya tidak cukup bagi masyarakat, betul. Itu di lapangan ada Pak. Jadi apalagi kalau antara pangkalan itu sampai 5 kilo ya, atau 2 kilo. Nah, tapi kan ada juga dalam radius 1 kilo sampai 4 pangkalan. Jadi kalau memang tidak, masyarakat tidak terpenuhi, ya jelas kita berdosa juga pada dasarnya. Siapa ya? Hanya kadang kita sebagai konsumen mau protes serba salah. Iya. Ya. Artinya paling tidak pengetahuannya. Jadi kalau memang ada masyarakat tidak terpenuhi, kemudian kita jual sama orang warung, ya kita bahas orang warung sajalah. Kan yang paling utama rumah tangga. Kemudian rumah tangga tidak terpenuhi, kita dahulukan warung, ya memang tidak bisa. Apalagi tetangga-tetangga sebelah ya. Walaupun aturan sebenarnya, kalau aturan dari Pemda kota, beda RT tidak boleh dijual. Kan rumit juga itu. Jadi berkelahi. Jadi kadang lewat aspal, kan RT-nya beda Pak. Tidak mungkin kita tidak jual sama tetangga sebelah, mustahil ya. Jadi kadang aturan-aturan begitu masih bisa kita langgar. Aturan-aturan manusia ya. Jadi jual saja. Jadi kadang juga pangkalan Pak, karena dia mau taat aturan. Oh tidak boleh, Bapak mana? RT beda. Enggak, saya tinggal di depan Bapak. Iya, Bapak RT 2. Di sebelah sini RT 1. Ya, jadi kadang yang begitu fleksibel lah. Kalau memang ada lebih kasih saja. Ya, tidak usah terlalu diketatkan. Memang aturan-aturan manusia ini kadang tumpang tindih Pak. Serba salah. Pak Ustadz, seperti Iya. dari aturan jual beli, seperti kalau kita hukumi pembeli datang, tadi tidak ada masalah. Tapi bagaimana itu mungkin lebih dijelaskan tadi, seperti tengkulak-tengkulak yang beli coklat, langsat, durian, mereka yang datangi, yang punya durian di kampung, di tempat yang mereka jual. Jadi modelnya begini Pak, yang Nabi larang itu di tengah perjalanan kita potong. Jadi kalau seandainya nanti Bapak punya pohon durian, ya, kemudian saya datang mau borong di tempat Bapak, ya kan? Kemudian saya borong, saya memang mau beli saja. Artinya saya tidak ada manipulasi sama Bapak, bahwa saya bujuk Bapak tidak usah ke kota. Bapak maunya memang praktis kan? Orang datang langsung beli, saya tidak repot lagi antar ke kota. Yang begini tidak masuk Pak, ya. Tidak masuk, apalagi kalau di mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, barang yang busuk tidak masuk dia. Dia tidak bisa tampung juga kalau busuk. Jadi ada lagi penjelasan para ulama. Ya misalnya kalau Bapak bilang tomat berapa batasnya, dia tidak bisa tampung.
sampai 1 minggu tidak bisa dia tampung, 1 bulan dia tidak bisa tampung kan, pasti busuk. Jadi ya saya datang ke tempat Bapak, memang saya mau bilang kalau Bapak mau jual sebelum Bapak antar kan. Nah, sebelum Bapak antar, ya Nabi larang, jangan Bapak sudah mau ke pasar, tiba-tiba saya tahan, saya bujuk, Pak tidak usah ke pasar Pak, saya borong saja. Pak tidak usah ke pasar, saya borong saja. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau memang datang di tempat Bapak, memang sudah kebiasaan Bapak layani, ada malah biasa kalau rica cabut sendiri, pepaya panen sendiri, ya itu tidak ada masalah. Yang penting kesepakatannya cocok. Oke, tidak ada masalah. Kesepakatan cocok. Dan pasti Bapak juga petani tahu harga pasar kan? Tidak mungkin tidak tahu. Jadi kalau harga pasar 4 kilo, 4.000 sekilo, pasti kita jual 3.000. Karena mereka mau jual kembali. Yang penting begini Pak, dasarnya jual beli ini jangan ada yang dirugikan. Dan jangan kita ada menipu, berbohong. Dan ini yang pedagang paling susah ini, berbohong. Paling susah. Ya, seperti yang lalu kan kita sampaikan kan. Nah, ya kita tidak sadar, campur-campur beras, campur-campur tomat, campur-campur rica yang baru dengan yang lama, yang begini yang memang repot. Artinya hati kita saja nanti nilai, ini kira-kira salah atau tidak. Kalau memang akal murni bilang ini kayaknya ada tipu-tipu nih, salah itu. Ya, itu pasti salah itu. Kalau sudah rasa ada tipu-tipu, salah. Kemudian wala bayu hadiran libat. Jangan barangnya orang desa dijual, kau paksakan jual, kau orang kota. Seperti begitu Pak. Saya datang ke tempat Bapak, saya bujuk Bapak, saya paksa. Sudah Pak, paling ini panennya ini Bapak 2 juta. Jual semua saja sama saya ini. Jual semua saja ini 2,5 juta saudara. Ini tidak normal. Artinya itu kan tergantung sama Bapak juga mau dibujuk atau tidak. Tapi saya tidak boleh, kalau memang saya sudah pengalaman, saya tahu ini barang 1 juta. Ini barang 4 juta kalau saya panen, Bapak punya kan? Tapi saya sampaikan paling 2 juta Pak. Ya kan? Saya paling untung 1 juta kalau mau jual. Tinggal Bapak saja. Tapi model saya ini sebenarnya manipulasi, tidak bagus. Jadi memang cari pekerjaan yang halal itu susah. Bapak petaninya aman. Ya? Ya, kalau menawar ya tinggal Bapak saja. Hanya maksudnya ini kan kembali bukan kepada petaninya, kembali ke saya, pedagang maksudnya. Ya, yang jual beli ini berarti pedagangnya. Kalau saya terlalu banyak tipu menipu kata-kata bersilat lidah, padahal saya tahu sebenarnya kalau 1 hektar itu sekian ton, ya kan? Saya manipulasi Bapak, tidak, itu hanya 1 ton itu Pak. Jadi sebenarnya jujur saja berapa saya beli, tidak usah terlalu banyak manipulasi lah, bersilat lidah, kira-kira begitu. Sumpah-sumpah palsu. Kalau lalu kita bahas sumpah palsu ya. Ibnu Abbas ditanya, wala bayu hadiran libat, apa maksudnya barang orang desa tidak boleh dijual sama orang kota? Kan la yakunu lahu simsaran, muttafaqun alaih. Jadi simsar ini artinya, kalau sekarang ini simsar ini makelar tanpa modal. Ya. Jadi tadi permasalahan yang pertama sudah selesai. Ini yang model makelar lagi, bukan lagi ini model tengkulak. Kalau tengkulak biasa ada modal. Dia besar modal. Kalau makelar kadang tanpa modal. Tapi ingat, tidak semua makelar itu riba. Karena makelar ini kalau dia tawarkan jasa, itu dia tidak riba. Aman pekerjaannya. Tapi kalau makelar yang sifatnya garar menipu, itu yang bermasalah Pak. Makelar yang bermasalah. Misalnya, jangan begitu. Pak, saya jualkan. Ya kan? Ini makelar yang pertama saya jualkan, harganya di sana begini, nanti saya bawa Bapak duduk saja. Setelah itu laku 2 juta, saya bilang hanya 1 juta, sudah jelas. Itu zalim, ya. Karena sudah menyalahi perjanjian. Ada juga biasa kita karena tidak mau terdesak dalam bentuk lain lah, ya. Biasa banyak makelar-makelar, mungkin kita mau beli tiket, ya, atau beli apa itu. Jadi makelar yang itu harus, kalau kita mau usaha itu jangan usaha makelar atau beli tanah. Kita usaha jasa. Jadi bagaimana yang dibolehkan? Bapak mau beli jual tanah. Kebetulan saya banyak relasi, saya makelar. Pak Imam mau beli tanah, jadi saya sampaikan saja. Bagaimana Pak Jumardan? Lebih baik kita jujur saja. Pak Jumardan kira-kira kalau laku tanahnya Bapak, keuntungan fee untuk saya berapa sih?
Jangan cerita uang bensin. Bilang saja keuntungan fee. Karena kalau uang bensin ya 20.000 cukup. Gara-gara kita cerita uang bensin, akhirnya kita bohong. Ya kan banyak begitu. Karena si yang punya tanah juga, uang bensin sudah 500.000. Saya juga tidak mau dikasih kalau lakunya 1 miliar kan. Nah, jadi lebih baik terus terang. Pak Jumardan kira-kira penawaran harga matinya berapa? Oh 1M abah. Berapa fee sama saya? Oh fee saya kasih 10.000, 10 ikat. Ya oke, berarti deal. Saya jumpa, Pak ada tanah, harga sekian. Saya antar saja. Jadi makelar yang bagus diantar kasih ketemu penjual dengan pembeli. Karena penjual dengan pembeli itu syarat jual beli. Baru akad. Nanti penjual dengan pembeli